Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita kali ini bisa bertemu kembali untuk silaturahim dan sekaligus menimba ilmu. Bapak dan Ibu, kita selama ini sudah melaksanakan pembelajaran, kita melaksanakan manajerial bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah, melaksanakan tugas-tugas yang lainnya yang ada kita laksanakan dalam keseharian kita. Nah, Bapak dan Ibu, kadangkala kita ingin menuangkan pengalaman yang telah kita laksanakan agar bisa dijadikan motivasi atau inspirasi bagi rekan-rekan yang lain. Bagaimana cara kita menuliskannya? Bapak dan Ibu, kalau kita akan menuliskan pengalaman atau karya kita agar bisa sekaligus dihargai angka kreditnya, bagi Bapak dan Ibu ASN bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan golongan. Bapak dan Ibu. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menulis publikasi ilmiah dan karya inovatif bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Saya Listiawati, pengawas sekolah Madya. Baik Bapak dan Ibu, eh, mengapa kita harus menulis? Apa perlunya kita menulis? Menulis publikasi ilmiah atau sering kita dengarnya dengan disingkat PI begitu, dan menulis karya inovatif. Loh, apa karya inovatif perlu kita tulis? Nah, Bapak dan Ibu, mari kita bahas. Ya, apa perlunya kita menulis publikasi ilmiah dan karya inovatif? Bapak dan Ibu, kita bisa melaksanakan pengembangan diri bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Bagi rekan-rekan pengawas juga bisa, namun demikian ada beberapa uh, kriteria yang sedikit berbeda. Nah, ini untuk rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Bisa juga kita gunakan untuk refleksi, ya, perbaikan pembelajaran bagi Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu kepala sekolah, bagaimana nanti refleksi ini untuk perbaikan program atau kegiatan sekolah di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, dari publikasi ilmiah ataupun karya inovatif, Bapak dan Ibu bisa dijadikan program unggulan sekaligus ya, dan inovasi bagi sekolah, serta manfaat lainnya. Ya, Bapak dan Ibu. Baik, manfaat lainnya misalnya kita bisa menggunakannya untuk kenaikan pangkat golongan atau jabatan ya Pak dan Ibu ya sekaligus ya, kalau guru dan kepala sekolah. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, kita ingin menuliskan pengalaman kita yang sudah kita laksanakan. Kita ingin menuliskan karya, inovasi yang sudah kita laksanakan. Tapi bingung bagaimana cara menuliskannya. Apakah perlu dibuatkan laporan? Nah, mari kita bersama-sama, Bapak dan Ibu, kita tengok bagaimana cara penulisan untuk publikasi ilmiah dan karya ilmiah. Baik, aduh ini slide-nya jalan sendiri. Baik, sebelumnya kita tengok sedikit Bapak dan Ibu ya, uh, ketika Bapak dan Ibu khususnya yang naik golongan atau naik pangkat atau naik jabatan, Bapak dan Ibu disyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit tertentu sesuai dengan golongan masing-masing. Nah, ini Bapak dan Ibu menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 yang kita tengok ya. Kalau nanti ada peraturan yang baru menggantikan peraturan ini, kita akan tengok pada peraturan yang baru. Sekarang masih kita tengok dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Berapa angka kredit yang diperlukan dari karya inovatif dan atau publikasi ilmiah. Baik, Bapak dan Ibu, ini sepintas ya, Bapak dan Ibu, untuk golongan 3A ke 3B tidak diharuskan. Dari 3B ke 3C, silahkan mengumpulkan 4 angka kredit. Nah, karya yang dikumpulkan bebas Bapak dan Ibu ya, bisa publikasi ilmiah, bisa karya inovatif.
Demikian juga dari 3C ke 3D, angka kreditnya 6, karyanya bebas. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah memasuki golongan 3D mau ke 4A, silahkan mengumpulkan karyanya 4. Kalau yang tadi sebenarnya 333 ya. Untuk yang pengembangan dirinya, untuk PI-nya yang tadi awalnya belum, kemudian ke 3C 4, yang ke 3D 6, nah yang ke 4A ada 8. Nah, yang untuk keempat A, Bapak dan Ibu harus ada satu laporan penelitian. Bapak dan Ibu guru bisa menuliskan berupa laporan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK ya. Bapak Ibu kepala sekolah bisa berupa laporan penelitian tindakan sekolah. Atau bisa juga hasil penelitian dalam bentuk lainnya, misalnya eksperimen atau mungkin penelitian bentuk yang lainnya. Namun demikian, Bapak dan Ibu, biasanya dianjurkan untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah berupa PTK dan uh, PTS bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Mengapa? Karena untuk melaksanakan PTK dan PTS, Bapak dan Ibu bisa sekaligus melaksanakan tugas pokok Bapak dan Ibu. Bapak Ibu guru dalam pembelajaran atau pembimbingan, Bapak Ibu kepala sekolah dalam manajerial, kewirausahaan, atau supervisi. Baik. Nah, kalau untuk yang dari 4A ke 4B, Bapak dan Ibu dibutuhkan angka kreditnya 12 dari diksi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, ini ada syaratnya minimum satu hasil penelitian. Silahkan ya. Kemudian ada satu artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Selanjutnya, untuk yang keempat C, ini ada 12 juga. Syaratnya ini sama dengan yang keempat B. Ya, Bapak dan Ibu ada satu penelitian, hasil penelitian. Kemudian ada satu artikel dimuat di jurnal ber-ISSN. Yang keempat D, dari 4C ke 4D, Bapak dan Ibu dibutuhkan 14 angka kreditnya. Nah, seperti halnya yang di keempat B, ada satu laporan hasil penelitian, ada satu artikel, ditambah satu buku pendidikan yang ber-ISB. Nah, untuk yang keempat, ini yang paling ujung dari golongan Bapak dan Ibu ya, diharapkan bisa mengumpulkan salah satu syaratnya ya, terpenuhi 20 angka kredit untuk publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Minimum ada satu hasil penelitian, satu artikel yang dimuat di jurnal seperti SSN, satu buku pelajaran, atau buku pendidikan ber-ISB. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakannya dari publikasi ilmiah atau karya inovatif itu, kita laksanakan tidak sendiri, kita bersamaan dengan rekan, berkolaborasi dengan rekan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita tengok, tetap bisa dihargai Bapak dan Ibu, di sini jika Bapak dan Ibu berdua, kelompoknya Bapak dan Ibu dengan rekannya, maka untuk penulis utama 60% dari angka kredit yang diberikan, kemudian yang penulis pembantu 1 ini 40%. Nah, Bapak dan Ibu yang mau diingat di sini, Bapak dan Ibu, penulis utama itu biasanya yang diberikan kepada yang dituliskan di atas. Jadi Bapak dan Ibu kalau menjadikan ketua, maka silakan dituliskan di atas ya nama Bapak dan Ibu. Yang nama yang kedua itu adalah anggotanya. Nah, Bapak dan Ibu yang kadang-kala kita tengok dalam penulisan itu kadang dituliskan dengan huruf abjad, yang A di atas, yang B di bawahnya, dan seterusnya. Nah, ini bukan berdasarkan abjad Bapak dan Ibu ya, tapi ditengok yang paling atas adalah yang penulis utama atau ketuanya. Nah, berarti Bapak dan Ibu kalau misalkan nanti mengerjakan publikasi ilmiah atau karya inovatif yang berkelompok atau kolaborasi, sebaiknya nama ketua atau yang paling banyak perannya dituliskan di paling atas. Kemudian di bawahnya yang punya atau memiliki peran yang di bawah dari ketua dan seterusnya, bukan diurutkan per abjad. Ya, Bapak dan Ibu ya, ada beberapa rekan yang kadang-kadang, waduh, saya ini yang kerjanya paling banyak, kok tidak diberikan angka kredit atau kayak angka kreditnya kok kecil karena dituliskan di bawah berdasarkan urutan abjad. Baik, jadi diingat ya Bapak dan Ibu ya, bagi yang memiliki peran paling banyak di paling dijadikan penulis utama. Baik, jika 3 orang, maka yang 50% untuk penulis utama, teman keduanya 25%, 20%. Kalau misalkan angka kreditnya dihargai 4, maka yang penulis utama diberikan angka kredit 2, yang penulis kedua dan ketiga diberikan angka kredit 1. Jadi cuma baik. Jika ada 4 orang dalam kolaborasi karya atau ilmiah,
Maka penulis utamanya atau ketuanya ini 40%, rekan yang lainnya yang kedua, ketiga, dan keempat sebesar 20% dari angka kreditnya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu kalau misalkan kita berkolaborasi banyak, misalnya ada antologi suatu karya, ya, 20 orang, 30 orang, bagaimana? Apakah bisa dihitung angka kreditnya? Nah, Bapak dan Ibu yang bisa dihargai untuk diberikan angka kreditnya adalah 4 orang saja yang tertulis di atas. Ya, rekan yang ditulis yang ke nomor 5 dan seterusnya, ini tidak bisa diberikan angka kreditnya. Berarti Bapak dan Ibu, jika karya itu mau dihitungkan untuk angka kreditnya diakui, maka sebaiknya satu karya atau publikasi ilmiah itu dituliskan paling banyak 4 orang. Jika karyanya misalkan banyak dan tidak tidak untuk dinilaikan angka kreditnya, silahkan mau dituliskan kolaborasi berapa orang. Silahkan. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, seluruhnya, baik publikasi ilmiah maupun karya inovatif, Bapak dan Ibu, semuanya memiliki persyaratan dasar, yaitu memenuhi persyaratan API, ya, APIK. Ya, kita sekalian APIK. A-nya asli, P-nya perlu, I-nya ilmiah, dan K-nya konsisten. Secara umum, Bapak dan Ibu ya, asli, original. Jadi, karya Bapak dan Ibu itu dipastikan asli ciptaan dari Bapak dan Ibu sendiri. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau memodifikasi, maka pastikan sumbernya disebutkan. Jadi jangan sampai kita memodifikasi dan mengatasnamakan itu milik kita atau ide kita, ya. Itu namanya plagiasi, Bapak dan Ibu ya. Baik. Jadi perlu ditengok bagaimana kaidah-kaidah uh, mengutip bagaimana kaidah-kaidah kita menggunakan teori dari orang lain. Baik, asli baik ide ataupun penggunaan selain ide apa Bapak dan Ibu ya, misalnya ada media atau mungkin metodenya dan sebagainya. Kalau misalkan ini menggunakan misalnya teori dari siapa, kemudian Bapak dan Ibu terapkan, nah itu dicantumkan sumber. Baik, perlu perlu di sini berarti semakin publikasi karya publikasi kita, publikasi ilmiah kita atau karya inovatif kita bermanfaat bagi orang lain, maka ini berarti lebih baik. Semakin bermanfaat lebih banyak, maka ini berarti semakin diperlukan. Ya. Bagaimana kalau karya itu tidak terlalu bermanfaat, atau malah tidak bermanfaat? Nanti dikatakan tidak perlu. Jadi dengan kerendahan hati, ya kita harus mengikhlaskan, kita tidak bisa dinilaikan angka kreditnya. Bagaimana contohnya? Misalnya begini, Bapak dan Ibu ya, perlu kita akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan apa teorema Pitagoras, ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu menuliskan judul pada PTK-nya adalah penulisan teorema Pitagoras dalam pembelajaran kelas sekian. Bapak dan Ibu bukan teorema Pitagorasnya yang tidak perlu, tapi apa? Karena teorema Pitagoras ini sudah ada. Ya, manfaatnya apa? Kita melakukan penelitian itu kembali karena sudah ada. Nah, bagaimana kalau misalkan begini? Kita mempelajari teorema Pitagoras, karena teorema Pitagoras memerlukan abstraksi, maka Bapak dan Ibu menciptakan media yang bisa memberikan gambaran bagaimana peserta didik mudah dalam mempelajari teorema Pitagoras ya. Nah, medianya bisa berupa bangun 3 dimensi atau mungkin bangun 2 dimensi untuk memudahkan pembelajaran bagi peserta didik. Nah, maka media yang digunakan tadi, jika peserta didik kita terbantu untuk mempelajari teorema Pitagoras menjadi lebih mudah, ini berarti perlu. Semakin banyak peserta didik yang terbantu, maka ini semakin perlu. Nah, ini semakin baik. Begitu, Bapak dan Ibu ya. Jadi, kalau kita mau melakukan penyusunan publikasi ilmiah ataupun karya inovatif, kita harus menulis draft apa manfaatnya dengan menciptakan karya ini. Gitu, Pak dan Ibu ya. Kalau misalkan sebelumnya sudah ada diciptakan oleh orang lain, kemudian kita gunakan, nah, Pak dan Ibu ini perlu tidak? Ya, perlunya mungkin perlu, tapi keasliannya Bapak dan Ibu yaitu sudah menjadi diciptakan oleh orang, berarti sudah menjadi hak ciptanya dari orang lain kalau misalkan itu didaftarkan dalam hak cipta. Baik,
Bapak dan Ibu, jadi perlu ini seberapa besar manfaatnya untuk uh, kehidupan sehari-hari, khususnya kalau kita melaksanakan dalam tugas sebagai guru, berarti dalam pembelajaran peserta didik. Bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah dalam kegiatan manajerial, kewirausahaan, ataupun supervisi di sekolah. Namun, perlu yang semakin banyak jika ini bermanfaat bagi khalayak luas. Ya, bisa tidak hanya terbatas oleh uh, komunitas di sekolah, namun juga di masyarakat sekitarnya atau masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, misalnya diciptakan alat untuk memotong rumput dengan tinggi yang sama. Bapak dan Ibu menciptakan alat teknologi tepat guna. Nah, ini bermanfaat tidak hanya dalam pembelajaran, tapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memotong rumput yang sama tingginya sehingga halusnya sama. Nah, ini berarti manfaatnya sangat banyak. Berarti ini perlu. Baik, ilmiah. Di sini maksudnya ilmiah adalah mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang ilmiah. Baik, konsistensi. Bapak dan Ibu, untuk konsistensi ini kadangkala kita tidak terlihat seperti karena terbiasa dengan bahasa yang kita gunakan dalam keseharian ya. Seperti misalnya begini. Bapak dan Ibu suatu ketika ini dari sisi bahasa ya. Suatu ketika menyebut peserta didik dengan sebutan anak-anak. Ya, Bapak Ibu tuliskan di dalam karyanya anak-anak. Kemudian dituliskan murid. Kemudian dituliskan dengan sebutan siswa. Kemudian di tempat lain lagi, di bab lain lagi dituliskan dengan peserta didik. Nah, ini berarti dari sisi bahasa sudah tidak konsisten. Nah, konsistensi ada banyak Bapak dan Ibu ya, tadi salah satu adalah bahasa. Baik, konsisten ada keajikan sehingga Bapak dan Ibu bisa terlihat bagaimana hasilnya berdasarkan yang kalian. Bapak dan Ibu ini dalam kondisi yang reguler, namun demikian jika Bapak dan Ibu karyanya mau dilombakan, maka biasanya ditambahkan I-nya ilmiah itu dengan inovatif. Ya. Inovatif itu inovatif harus yang berbasis teknologi, tidak Bapak dan Ibu ya. Inovatif berarti yang kekinian dan uh, sebelumnya belum ada, inovatif. Ya. Memiliki dampak yang luas. Baik. Kemudian K-nya ditambah juga yang kekinian. Jadi inovatif dan kekinian itu berdekatan Bapak dan Ibu ya. Inovatif ada inovasi. Ya. Kekinian. Kekinian berarti tidak kadaluarsa. Ya. Misalnya tadi kita akan meneliti tentang bagaimana penggunaan disket pada pembelajaran informatika. Nah, Bapak dan Ibu, bukan berarti mengatakan disket itu jelek, bukan, tapi disket sekarang ini, pada era sekarang ini, uh, fungsinya jarang diperlukan, tergantikan oleh USB, atau sekarang fungsinya tergantikan oleh penyimpanan menggunakan sarana cloud, sarana awan ya, drive gitu. Nah, sehingga ketika Bapak dan Ibu meneliti penggunaan disket pada pembelajaran informatika menjadi kurang kekinian ya, begitu Bapak dan Ibu ya. Baik. Namun demikian apakah PTK-nya bisa dinilai Bapak dan Ibu kalau misalkan tidak kekinian secara penilaian Bapak dan Ibu kalau misalkan Bapak dan Ibu selama itu mendapatkan ini yang apiknya ini terpenuhi semuanya, jadi perlunya ada, jadi manfaatnya masih ada, berarti ada kemungkinan Bapak dan Ibu ini bisa lolos pada penilaian untuk uh, penilaian angka kredit untuk kenaikan golongan. Baik, Bapak dan Ibu, namun demikian bagaimana kalau kita uh, membiasakan bahwa karya yang kita laksanakan ini bukan sekedar untuk mendapatkan angka kredit, tapi angka kredit ini adalah bonus dari apa yang telah kita laksanakan, apresiasi terhadap kita, ya. Jadi kita tujukan bahwa kita niatkan bahwa kita menciptakan publikasi ilmiah, kalau misalkan PTK atau PTS untuk perbaikan, minimum untuk diri kita sendiri, agar kedepannya kita bisa memberikan fasilitasi yang lebih baik. Kemudian, bagaimana kalau misalkan kita menciptakan alat? Nah, ini ada kebermanfaatan. Jadi, kita niatkan ketika ada manfaat, syukur semakin banyak manfaatnya, maka insya Allah kita mendapatkan, semoga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya, Pak dan Ibu ya, sehingga
alat yang kita ciptakan ini bermanfaat dan kita berharap adanya. Nah, jadi kita menciptakan publikasi ilmiah ataupun karya inovatif ini niatnya. Nah, ini begitu ya. Jadi angka kredit adalah bonus yang kita. Baik, sehingga tentu saja kalau kita niatnya untuk ibadah, maka ini semuanya akan pasti tercapai ya. Jadi kekiniannya juga ya. Mengapa kalau misalkan tidak kekinian sudah dilaksanakan orang, kita laksanakan kembali sehingga lo untuk apa manfaatnya. Begitu ya Pak Ibu ya. Baik, eh, kita teruskan. Wih, lompat. Sebentar. Lanjutkan ke slide. Publikasi ilmiah ataupun karya inovatif menurut Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 11. Contohnya ya ada beberapa. Nah, publikasi ilmiah itu yang bagaimana? Bapak dan Ibu jika membuat karya tulis ilmiah, misalnya hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Ya, di garis bawah Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa penelitian atau gagasan inovatif, gagasan bisa. Jadi gagasan itu belum dilaksanakan, tapi Bapak dan Ibu punya ide tertentu yang cemerlang yang bisa dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu sendiri atau orang lain itu juga bisa dituliskan menjadi karya aplikasi ilmiah ya yang inovatif di bidang pendidikan formal Bapak dan Ibu ya dan mempublikasikannya berupa bisa berupa hasil penelitian, bisa berupa tinjauan ilmiah. Jadi tinjauan ilmiah bisa berupa gagasan Bapak dan Ibu ya. Kemudian bisa berupa buku teks pelajaran, buku teks penelitian, modul, diktat, dan sebagainya. Baik, untuk karya inovatif, karya itu biasanya berupa produk Bapak Ibu ya, menemukan teknologi tepat guna. Apa saja contohnya Bapak dan Ibu ya? Teknologi tepat guna Bapak dan Ibu yang kadangkala menjadi apa ya? Ada kesalahpahaman dianggapnya teknologi tepat guna itu harus menggunakan komputer atau teknologi yang rumit. Tidak, Bapak dan Ibu ya. Teknologi tepat guna tidak harus rumit, sederhana pun bisa, yang penting memiliki manfaat yang tinggi. Sebagai contoh, misalkan pernah Anda yang menciptakan alat pemipil jagung. Ya. Mengapa kok diciptakan itu? Karena punya latar belakang. Dia punya hasil panenan berupa jagung, ketika dipipil menggunakan tangan, ini tangannya bisa terluka dan melelahkan serta tidak efektif karena lama. Nah, kemudian diciptakan alat pemipil jagung sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, nah ini berarti memiliki nilai manfaat yang tinggi. Bapak dan Ibu siapakah yang bisa melaksanakan? Bapak dan Ibu silahkan guru mata pelajaran atau bimbingan apapun bisa menciptakan teknologi tepat. Jadi tidak harus guru misalnya, wah ini harus guru informatika yang berhubungan dengan komputer tidak, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu mengampu mata pelajaran apapun bisa. Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa. Bapak Ibu pengawas juga bisa. Baik. Kemudian karya inovatif menemukan atau menciptakan karya seni. Nah, ini juga Bapak dan Ibu ya, ada beberapa rekan guru yang sempat uh, memikirkan bahwa ketika karya seni itu hanya diakui angka kreditnya bagi rekan-rekan yang dianggapnya hanya bagi rekan-rekan yang mengampu mata pelajaran seni dan budaya. Padahal Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu jika memiliki karya seni, tentu saja jika nanti tuliskan sesuai dengan persyaratannya, maka akan bisa diakui juga sebagai angka kreditnya, meskipun Bapak dan Ibu mengampu selain mata pelajaran seni budaya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara menuliskannya agar bisa diakui angka kreditnya. Nah, kalau misalkan saya menciptakan karya seni, tapi saya tidak melaporkan, apakah dihitung angka kreditnya? Tentu saja tidak, karena yang menilai bagaimana bisa tak mengetahui kalau Bapak dan Ibu menghasilkan karya kalau tidak dilaporkan. Nah, nanti kita akan bahas Bapak dan Ibu ya, bagaimana menuliskannya agar bisa dijadikan inspirasi bagi orang lain dan bisa diakui angka kredit. Baik, karya inovatif misalnya berikutnya membuat atau modifikasi alat pelajaran, alat peraga atau alat praktikum. Bapak dan Ibu membuat karya yang baru dengan ide baru bagus. Namun demikian jika Bapak dan Ibu mau modifikasi, jadi misalkan telah ada mikroskop ya misalnya. Bapak dan Ibu mau memodifikasi, mau dibuat tiruannya dengan sedikit perubahan, silahkan. Nah, itu juga termasuk karya inovatif meskipun bukan dari ide awal ya. Dengan catatan Bapak dan Ibu yang awalnya perlu dicantumkan. Jadi misalkan mendapatkan
mikroskop, ini ya student modelnya seperti ini, versi ini dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu modifikasi misalnya menjadi lebih ringan, menjadi lebih sederhana cara mengoperasikannya, atau bisa menguatkan cahaya yang lemah atau mengatur cahaya dengan cara dengan apa namanya alat tertentu. Nah, silakan Bapak Ibu memodifikasi baik alat pelajaran, alat kerja, ataupun alat praktik. Baik, bisa juga Bapak dan Ibu karya inovatif untuk mengikuti pengembangan penyusunan standar. Jadi standar, pedoman, penyusunan soal, dan jenisnya. Begini maksudnya, Bapak dan Ibu jika kadangkala ada Bapak dan Ibu yang diberi kesempatan untuk turut serta dalam penyusunan standar kurikulum ya, atau mungkin standar proses dan seterusnya ada apa namanya draftnya. Nah, Bapak dan Ibu dilibatkan di sana, Bapak dan Ibu. Ketika ada hasilnya, maka silahkan untuk dilaporkan jadi karya inovatif yang baik sendiri ataupun berkelompok. Atau mungkin menyusun pedoman. Ya, pedoman itu bukan pedoman ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, ini juga ada aturannya ya. Jadi pedoman yang bermanfaat secara skala luas ya. Pedoman seperti ini misalnya pedoman penentuan angka kredit ya, pedoman. Baik. Atau mungkin penyusunan butir soal Bapak dan Ibu misalnya dalam skala tingkat kota atau kabupaten ya. Baik, dan sejenisnya. Nah, Bapak dan Ibu untuk yang penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya kita ikuti aturan yang berlaku pada saat itu Bapak dan Ibu ya. Kita ikuti jadi uh, harus diingat kalau misalkan nanti apa persyaratannya kita ikuti yang berlaku sehingga bisa ditentukan harga kreditnya. Baik, aduh ini kembali dulu ya. Selanjutnya, ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu agak sedikit sensitif geser. Baik, Bapak dan Ibu publikasi ilmiah tadi yang kita sebutkan ya baru sedikit. Nah kita uraikan agak banyak ini bisa berupa presentasi pada forum ilmiah Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu di forum ilmiah misalnya workshop atau di pelatihan tertentu di seminar Bapak dan Ibu menjadi narasumber pemakalah ya. Silakan artikel dalam makalahnya itu bisa dinilai baik tentu saja dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Selanjutnya, publikasi ilmiah bisa berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah di bidang pendidikan formal. Misalnya, di bawah ini yang tulisan merah ya, ada laporan hasil penelitian, bisa PTK, PTS, dan yang lainnya. Penelitian ilmiah, penelitian lainnya banyak ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kalau misalkan hasil skripsi atau tesis atau disertasi apakah bisa dinilaikan menjadi karya yang kita nilaikan akhirnya? Tidak Bapak dan Ibu ya. Mengapa? Karena kalau skripsi, tesis, dan disertasi ini melekat menjadi tugas akhir dari Bapak dan Ibu menyelesaikan program tertentu ya. Uh, yang nanti akan diberikan ijazah. Nanti yang dihargai angka kreditnya adalah ijazah. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, bisa juga berupa makalah tinjauan ilmiah berupa gagasan atau pengalaman terbaik best practice di bidang pendidikan formal. Bapak dan Ibu, bisa ya tinjauan ilmiah berupa gagasan yang belum dilaksanakan Bapak dan Ibu. Bisa juga best practice atau praktik terbaik Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan ini banyak sekali ya kepala sekolah yang misalkan di Januari melaksanakan ini bagus, Januari Februari ada lagi bagus ini banyak sekali. Nah, satu tahun mana yang terbaik? Nah, itu adalah best practice. Silakan dituliskan halaman terbaik Bapak dan Ibu. Artikel tulisan ilmiah populer di koran atau majalah atau media online resmi, bukan blog Bapak dan Ibu ya. Nah, ini silakan bisa dihitung, diusulkan untuk ditentukan angka kreditnya. Baik, artikel gagasan ilmiah atau best practice dalam bidang pendidikan dimuat di jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah punya syarat pada Ibu ya, ada ISSN-nya. Nah, Bapak Ibu silakan dicek sebelum mengirimkan karya Bapak Ibu pada jurnal ilmiah tersebut, pastikan punya ISSN. Nah, karya yang dipublikasi bisa berupa buku teks pelajaran, jelas ya Bapak Ibu ya, pelajaran yang sering kita gunakan. Kemudian buku teks pengayaan
pengayaan ini berarti uh, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengayaan Bapak dan Ibu ya. Jadi pengayaan ini yang bukan ada di kurikulum reguler, tapi bisa menguatkan atau mengembangkan minat atau kompetensi dari peserta didik kita. Baik, buku pedoman bagi guru. Jadi guru agar mudah melaksanakan pekerjaannya, kita bantu dengan pedoman. Buku-bukunya bisa dijadikan menjadi karya publikasi ilmu. Baik, modul atau diktat pelajaran, ini bedanya apa? Nanti kita di belakang ada Bapak dan Ibu ya. Kemudian buku dalam bidang pendidikan. Bedanya apa dengan buku pelajaran kita nanti di belakang? Baik, insya Allah ya. Nanti uh, Bapak dan Ibu kita tengok apa saja bedanya. Ya. Yang jelas secara garis besar, buku pelajaran digunakan dalam pembelajaran. Kalau buku dalam bidang pendidikan itu berhubungan dengan pendidikan. Ya. Misalnya tentang metode pembelajaran, tentang model penilaian pembelajaran, dan sebagainya. Baik. Karya terjemahan Bapak dan Ibu, jadi misalkan Bapak dan Ibu memiliki kemampuan uh, bahasa tertentu, bahasa asing, kemudian menerjemahkan dari bahasa buku dalam bahasa asing, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa daerah. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya. Karya terjemahan juga diakui anggaran. Buku pedoman guru ini apa Bapak dan Ibu ya? Maksudnya begini, yang ini bisa berdiri sendiri, kalau yang di sini dalam bentuk publikasi. Bisakah buku pedoman guru kita gunakan internal? Nah, yang baik. Kalau yang di sini kan dipublikasikan, dicetak begitu Bapak dan Ibu ya, diterbitkan. Baik, lanjut. Nah, ini contoh untuk publikasi ilmiah Bapak dan Ibu berupa laporan hasil penelitian misalnya PTK ataupun PTS. Nah, laporan hasil penelitian yang dijadikan berbentuk buku memiliki ISBN. Ya, ada pengakuan dari BSNP. Bisa juga berbentuk artikel ilmiah diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah ilmiah atau jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi, bisa misalnya Scopus dan lain-lain ya. Kepada Ibu sebentar untuk majalah ini maksudnya bukan majalah semua majalah ilmiah Bapak dan Ibu ya. Bisa juga berbentuk artikel ilmiah diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah dan jurnal ilmiah ber-ISSN bisa di tingkat provinsi, perguruan tinggi yang belum terakreditasi nasional, jurnal internasional belum bereputasi. Jadi yang belum punya reputasi pun boleh, jurnal online yang jelas dan memiliki elektronik ISSN, International Standard of Serial Number, ini dipastikan ada juga Bapak dan Ibu ya, dan DOI, Digital Object Identifier. Atau ini sebagai alamat atau identitas dari aktor, unique aktor. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa juga hasil penelitian ini berbentuk artikel ilmiah diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah ber-ISSN tingkat kabupaten kota. Nah, boleh tingkat kabupaten kota juga boleh. Kemudian laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan. Bapak dan Ibu, jadi misalkan laporan Bapak dan Ibu yang dituliskan kemudian diseminarkan ke rekan-rekan. Kalau bisa Bapak dan Ibu lengkapi ya. Minimum Bapak dan Ibu mengajak rekan-rekan Bapak dan Ibu minimum 15 ya. Syukur bisa satu sekolahan ya, 40 orang lebih bagus ya. Semuanya kalau misalkan Bapak dan Ibu di sekolah tidak sejumlah itu teman-teman kita silakan gunakan komunitas belajar Bapak dan Ibu ya, bisa MGMP atau mungkin KKG ya, atau mungkin ada beberapa sekolah bergabung. Nah, silakan untuk melakukan seminar. Kalau bisa minimum 15 orang, minimum 3 sekolah Bapak dan Ibu ya, kalau dengan MGMP atau KKG ya. Bapak dan Ibu kemudian pastikan punya dokumentasinya saat seminar ya. Jadi ada kalau misalkan dari MGMP ada keterangan dari WNP. Pastikan ada daftar hadirnya, ada dokumentasi ya. Kemudian Bapak Ibu dilakukan pengesahan. Nah, kalau di sekolah bagaimana? Berarti yang melakukan pengesahan adalah kepala sekolah. Baik. Bapak dan Ibu pastikan sudah diseminarkan Bapak dan Ibu ya. Kalau belum diseminarkan bagaimana? Nah, kita belum tahu ke seberapa kebermanfaatannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk buku pelajaran Bapak dan Ibu ya, pelajaran baik mata pelajaran ataupun muatan lokal,
Bapak dan Ibu, jika menyusun buku pelajaran, pastikan minimum ada 4 bagian ini. Ada pengantarnya, ada bagian pendahuluannya yang berupa daftar isi, tujuan ditulisnya buku pelajaran. Dipastikan ada. Bagian isi ini berarti isi dari mata apa pelajarannya ya. Ada judul bab atau topik, isi bahasan masing-masing. Berarti kalau misalnya ada berapa bab, ya berapa bab ditulis. Ada penjelasan tujuan bab, ada uraian isi pelajaran ini yang kadang-kadang dituju langsung ke sini ya Pak Ibu ya. Uraiannya apa? Penjelasan teorinya, kemudian ada sajian contoh-contohnya, ada soal latihan. Pasti kan ada soal latihan Bapak dan Ibu ya. Jadi ini untuk bagian isi dari mata pelajaran. Bagaimana kalau misalkan saya menuliskan isinya saja tanpa ada depannya yang ini enggak, tidak ada kata pengantar dan sebagainya. Ini belum bisa disebut dengan buku Bapak dan Ibu ya. Baik, nah kemudian dilengkapi dengan bagian penunjang berupa daftar pustaka dan data diri penulisnya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan tim berkelompok silakan tulis semua. Ingat untuk yang ketuanya atau yang memiliki peran paling banyak dituliskan lebih di. Baik. Nah, ini untuk kerangka modul Bapak dan Ibu. Hampir sama dengan penggunaannya untuk buku pelajaran, tapi modul ini agak sedikit berbeda. Nah, modul itu meliputi beberapa kegiatan belajar. Bersama dengan di buku ya, kegiatan belajar yang harus diselesaikan. Nah, kalau ini bedanya nih. Yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dan di setiap akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik dan tidak lanjut. Nah, ini khasnya di modul ada per kegiatan pembelajaran. Kalau yang di buku kan ada per tema atau bab ya. Yang di modul per kegiatan pembelajaran. Kemudian di akhir masing-masing kegiatan pembelajaran ada umpan balik dan tindak lanjut. Nah, isinya ada petunjuk untuk peserta didik. Bapak dan Ibu begini, modul itu diciptakan agar membantu peserta didik atau siapa yang baca modul itu bisa mengerjakan secara mandiri. Berarti isi modul harus bisa diterjemahkan oleh yang bersangkutan yang membaca. Sehingga perlu ada petunjuknya bagaimana menggunakan modul itu. Nanti kalau modul bagi peserta didik, maka perlu ada petunjuk bagi peserta didik untuk bisa menggunakan modul itu. Baik, isi materi bahasan bisa uraian contoh. Nah ini hampir sama kalau di sini ya. Namun kedalamannya tidak sama Pak dan Ibu ya, karena ini satu kegiatan ya. Ada kegiatan lagi, kegiatan lagi, kegiatan lagi. Baik, ada lembar kerja peserta didik. Nah, kadang-kala ada yang menyebut LKS gitu ya. Dulu disebut lembar kerja siswa, sekarang disebut lembar kerja peserta didik. Nah, ada di bagian belakang dari setelah isi materi dari modul. Ada evaluasi atau penilaian di sini. Kemudian, jangan lupa Bapak dan Ibu ya tadi ya. Evaluasi apa? Nanti ada umpan balik dan tidak lanjut ya. Ada kunci jawabannya dan pegangan bagi Bapak Ibu guru atau tutor jika diperlukan. Jadi misalnya begini, modul ini bisa digunakan oleh peserta didik. Namun demikian, Bapak Ibu guru atau tutor jika itu pada pembelajaran dengan yang dipimpin oleh Bapak Ibu tutor ya, diberikan petunjuk atau pegangan agar bisa menggunakan modul tersebut. Jadi tidak berbeda dengan yang diharapkan oleh penulisnya. Baik. Selanjutnya diktat. Nah, bedanya modul dengan diktat apa? Ini Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi modul bisa digunakan secara mandiri. Kalau diktat ini menyumbang atau membantu dalam pembelajaran. Nah, bedanya kita tengok diktat bagian pendahuluan. Ada daftar isi, ada penjelasan tujuan diktat pelajaran. Bersama ya Pak Ibu ya. Baik, kemudian bagian isinya. Nah, di sini. Kalau tadi di modul kan ada kegiatan ya. Di diktat ada judul bab atau topik isi bahasan. Mirip dengan buku ya. Penjelasan tujuan bab. Mirip dengan buku. Uraian isi pelajaran mirip dengan buku. Di modul juga ada. Penjelasan teori mirip dengan buku. Sajian contoh mirip dengan buku. Soal latihan mirip dengan buku. Bagian penunjang berupa daftar pustaka. Bedanya apa? Diktat dengan buku pelajaran. Bapak dan Ibu, kalau buku pelajaran bisa digunakan keluar. Jadi misalkan kita bertugas di sekolah X. Nah, untuk buku pelajaran yang kita tuliskan bisa digunakan oleh sekolah selain X. Dimanapun yang bisa menggunakan. Kalau diktat biasanya bersifat internal. Dan
cakupan dari isi pelajaran ini disesuaikan dengan internal. Jadi misalkan Bapak dan Ibu dari sekolah X, maka ini disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik sekolah dan karakteristik peserta didik kita di sekolah X. Berarti diktat, kalau misalkan diktat di sekolah X, apakah bisa digunakan di sekolah Y? Kalau kondisinya berbeda, bisa jadi berbeda hasilnya, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi cenderung digunakan internal. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kerangka untuk isi buku dalam bidang pendidikan. Jadi tadi ya, boleh dalam bidang pendidikan ada pengantar, daftar isi, pendahuluan. Nah, bagian isinya apa saja? Kita tengok. Mirip dengan bagian isi dari buku yang mirip tadi seperti ini. Ada beberapa bab bagian sesuai dengan isi pengetahuan yang disajikan. Meliputi judul bab atau topik isi bahasan mirip juga dengan diktat dan buku yang pelajaran, penjelasan tujuan bab, uraian isi, penjelasan tema. Di sini yang tidak ada Bapak dan Ibu nih, sajian contoh dan soal latih. Mengapa? Karena kalau untuk bidang pendidikan ini bukan berarti pelajaran kan Bapak dan Ibu ya. Misalnya tentang metode pembelajaran. Apakah harus menyajikan contoh soal gitu ya. Nah, ini jadi untuk yang buku di bidang pendidikan, tidaknya itu di sini nih, ini tidak harus ada. Baik, penunjangnya sama dengan buku yang lainnya ada daftar pustaka dan ada data diri penulis Bapak dan Ibu, atau kalau misalkan kelompok berarti dengan rekannya silakan. Nah, bagaimana buku pedoman guru? Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nanti kita tengok ya. Bapak dan Ibu, guru kita atau rekan kita kadang-kadang memerlukan bantuan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Mungkin ada bagian dari kita yang belum dikuasai, misalnya metode pembelajaran. Tidak semua metode kita kuasai. Nah, ini buku pedoman guru ini sangat membantu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menuliskan yang kira-kira apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kita, ya. Apalagi Bapak dan Ibu kepala sekolah bisa menuangkannya bagi rekan-rekan internal di sekolah Bapak dan Ibu, guru-guru di sekolah Bapak dan Ibu, ya. Apa yang sangat diperlukan? Apakah tentang metode, tentang media, atau mungkin sumber belajar, atau mungkin apa strategi tertentu? Silahkan. Bagian awal ada halaman judul, identitas guru, tahun kerja, dan rencana kerja. Nah, pedoman guru ini mirip dengan yang akan dilaksanakan oleh guru itu apa? Ya, baik. Nah, ini dituliskan tahun kerjanya. Kalau Bapak Ibu guru berarti tahun pelajaran, gitu ya. Rencana kerja, apa saja ya. Baik, lembaran persetujuan dari kepala sekolah kalau Bapak dan Ibu guru. Nah, kalau Bapak Ibu kepala sekolah dari siapa ini ya? Pimpinannya. Ya, baik, pimpinannya siapa? Kepala dinas ya. Baik. Atau yang ditunjuk yang punya kewenangan untuk itu. Kata pengantar, daftar isi, bagian isi. Nah, bagian isinya buku pedoman guru apa? Pendahuluan, rincian rencana kerja, penutup. Begini, Bapak dan Ibu, rincian rencana kerja kalau untuk guru itu apa saja? Berarti bisa tertuang dalam uh, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, apa? Kemudian kalau sebelumnya disusun dengan silabus dan diurutkan. Jadi Bapak dan Ibu guru akan mudah dalam mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Ya, baik. Kemudian penutup. Pada bagian penunjang ada rencana kerja tahunan atau kita kadang menyebutnya dengan sebutan program tahunan gitu begitu ya. Dilengkapi ada program semester. Nah, di dalamnya ada kemudian silabus, kemudian ada RPP, ada skenario kegiatan di dalamnya. Baik. Bapak dan Ibu berarti ini fleksibel Bapak dan Ibu ya. Setiap sekolah mungkin unik ya. Tidak selalu sama dengan sekolah lain. Makanya Bapak dan Ibu di suatu sekolah menyusun buku pedoman guru, di sekolah lain bisa menyusun buku pedoman guru juga, tapi pasti tidak sama karena setiap sekolah memiliki karakteristik tersendiri. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk karya inovatif. Nah, kalau tadi publikasi ilmiah berarti karya kita dalam bentuk tulisan ilmiah, kemudian dipublikasikan baik di internal ataupun di masyarakat umum, di rekan-rekan sejawat atau masyarakat umum. Karya inovatif berarti karya yang ada produknya yang bermanfaat bagi orang banyak. Semuanya, jika kita menginginkan untuk diberikan angka kredit, maka perlu dibuatkan
laporan tertulis. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu perlu menuliskan secara ilmiah. Ya. Karya inovatif apa saja yang tadi sudah kita tahu ada teknologi tepat guna atau karya seni atau alat pelajaran, alat peraga, alat praktikum, baik ini yang dibuat ataupun yang dimodifikasi. Kemudian ada penyusunan standar, penyusunan pedoman, ataupun penyusunan soal dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu bagaimana menuliskannya? Sebentar, Bapak Ibu, begini. Bapak dan Ibu misalkan tadi saya contohkan ada alat pemipil jagung. Ini sudah ada yang menciptakan, Bapak dan Ibu mungkin ada menciptakan alat yang lain lagi. Bagaimana membuat, nah dasarnya ya. Jika alat pemipil jagung tadi misalnya, atau alat peraga Bapak dan Ibu, atau alat peraga Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu ciptakan, tidak dituliskan laporannya, maka uh, penilainya akan kesulitan bagaimana mengetahui kebermanfaatan dan seterusnya. Jadi, Pak Ibu tetap perlu menuliskan tentang karya tadi. Baik, Bapak dan Ibu, laporan nih, tulisan laporan karya teknologi tepat guna, baik berupa karya sains seperti produk yang berhubungan dengan sains, atau mungkin karya dari teknologi. Baik, Bapak dan Ibu, ini jika format laporannya adalah pembuatan dan penggunaan alat mesin. Jadi, misalnya ada pembuatan atau penggunaan alat atau mesin tertentu. Bisa laporannya begini. Kemudian pembuatan media belajar, ini banyak ya. Nah, silakan dituliskan laporannya. Kemudian bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif menciptakan aplikasi tertentu, misalkan dengan game atau dengan aplikasi apa, pada Ibu silahkan. Ini laporannya menggunakan ini yang akan kita bahas ini. Kemudian yang tadi yang interaktif berbasis komputer ya, pembuatan program aplikasi komputer, misalnya Bapak dan Ibu menciptakan software aplikasi tertentu yang bermanfaat untuk banyak kepentingan ya. Nah, silahkan dituliskan laporan teknologi tepat guna tadi ini apa namanya kerangkanya, kerangka atau outline ya Bapak dan Ibu ya. Baik, halaman judul, halaman pengesahan, siapa yang mengesahkan Bapak dan Ibu? Kalau Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu kepala sekolah. Jangan lupa ada Bapak Ibu kepala perpustakaan dulu ya. Jadi sebelum kepala sekolah ada kepala perpustakaan karena dipastikan karya Bapak Ibu itu dipublikasikan dan disimpan di perpustakaan. Bagi Bapak Ibu kepala sekolah silakan bisa ke Bapak Ibu kepala dinasnya atau yang diberikan kewenangan. Baik. Kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Nah, nama karya teknologi. Namanya apa Bapak Ibu beri nama sendiri ya. Kemudian tujuan pembuatannya untuk apa? Manfaatnya. Tujuannya misalkan untuk memudahkan petani dalam melakukan pipil jagung kali. Manfaatnya apa? Bisa menghemat waktu dan uang untuk memipil jagung ya, dengan menggunakan mesin pemipil jagung. Rancangan desainnya Bapak dan Ibu dari karya teknologi tadi silahkan dibuat rancangannya digambarkan. Desainnya bagaimana? Prosedur pembuatan. Jadi Bapak dan Ibu um, kalau Bapak dan Ibu menciptakan atau modifikasi sendiri tentu saja akan jelas ya di sini. Nah, bagaimana prosedurnya? Oh, saya awalnya begini-begini dasarnya. Ya, diurutkan langkah-langkahnya. Kalau Bapak dan Ibu mengambil karya orang lain, tentu saja di sini kan sama atau kesulitan ya. Karena apa? Kan karya sendiri. Tapi kalau karya sendiri, maka Bapak dan Ibu akan menuliskannya khas ya, prosedurnya, langkah-langkah pembuatan. Baik, selanjutnya penggunaan karya teknologi baik di sekolah ataupun di masyarakat. Karya tadi ya bisa apa tadi Pak Ibu yang di sini ya, yang di tempat hijau ini tadi. Apa saja? Nah, cara penggunaannya bagaimana? Tidak semua orang dari kita bisa mengetahui cara penggunaannya. Bapak Ibu yang beritahu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Silahkan dituliskan di sini. Baik. Selanjutnya, sebentar. Ini sekarang lompat di sini ya. Ini masih teknologi tepat guna, tapi dalam bentuk ini karya sains misalnya ya. Atau kalau tadi cenderung ke teknologi, ya ini karya sains. Laporan eksperimen atau percobaan sains atau teknologi bisa juga ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki hasil temuan dari karya teknologi tadi berupa karya sains atau teknologi berupa eksperimen percobaan.
format kerangkanya seperti ini. Judul, pengesahan, tadi hampir sama ya informasinya. Kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Bapak dan Ibu ini jadi di garis bawah ya daftar gambar, karena apa? Gambar sangat diperlukan Bapak dan Ibu ya. Baik, lanjut bab 1, pendahuluan. Sebentar, ini ada bab 1. Di sini, yang sebelumnya, untuk yang berupa apa tadi? Misalnya penggunaan alat mesin, media, bahan ajar interaktif dengan komputer ya. Aplikasi, tidak ada bab. Ya, yang di sini, salah. Ya, yang di sini ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang, tujuan, manfaat. Bab 2, landasan teoritik atau tinjauan pustaka, bisa teori umum, bisa teknis, teori teknis. Bab 3-nya prosedur dan hasil eksperimen. Karena ini eksperimen, maka disendirikan Mbak Ibu di bab 3. Persiapan eksperimennya apa, pelaksanaannya bagaimana. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Jangan lupa Bapak dan Ibu, lampiran ini dipastikan yang lengkap. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan, ada beberapa yang perlu diperlukan dokumentasi, baik foto atau video, silakan dilampirkan. Ya. Kemudian jika ada kehadiran di sana, perlukan daftar hadir, silakan. Ya. Kemudian ada lagi Bapak dan Ibu yang lain-lain, silakan. Yang apa saja yang diperlukan. Ya. Kalau untuk PTK, PTS yang suka terlupa Bapak dan Ibu ya, pada lampiran ini menjadi sangat penting ya. Sangat penting karena untuk menunjukkan apakah karya kita itu orisinal, asli atau tidak. Ya. Kalau ada RWP, kalau di PTS ada RWP-nya. Kalau di sini perlu tidak kalau berhubungan dengan pembelajaran silahkan. Tapi kalau misalkan ini lampir apa saja, kalau untuk karya teknologi tergantung ini dimanfaatkan untuk sekolah atau untuk masyarakat umum, ya, menyesuaikan dengan eksperimen. Misalkan ini sudah dilaksanakan di Pak Tani, misalnya berapa kali ini, nah ini ada daftar, ada dokumentasi foto atau video, ya. Kemudian jika diperlukan nanti ada berita acara kalau misalkan diperlukan ya. Menyesuaikan Bapak Ibu ya lampirannya yang jelas menunjukkan bahwa kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan ini adalah Bapak Ibu laksanakan sesungguhnya. Ya. Bukan hasil mengambil atau meniru atau mengubah karya yang ada tanpa melakukan sesuatu. Jadi karya asli Bapak dan Ibu. Baik. Baik, nah kemudian Bapak dan Ibu ini untuk karya seni, Bapak dan Ibu karya seni banyak ya, bisa seni gerak, bisa seni kriya, bisa seni suara, bisa seni teater, banyak sekali ya. Seni gerak juga banyak, Bapak dan Ibu. Tari juga banyak. Ada tari yang modern, tari tradisional sudah ada, tari yang diciptakan untuk ke sana berarti tari yang dimodifikasi ya. Banyak Bapak dan Ibu. Nah, dari karya tadi Bapak dan Ibu silakan tuliskan portofolionya, dituliskan dalam laporan. Portofolio yang dimasukkan dalam laporan. Nah, ini kerangkanya. Ada sampul depan, biasa Bapak dan Ibu ya, dilengkapi dengan judul dan seterusnya, identitas. Kata pengantar, ini maksudnya yang menciptakan, ini yang menciptakan karya tadi ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu menciptakan tari tertentu, maka silakan tuliskan ini kata pengantar dari Bapak Ibu. Kata pengantar di sana ada lain syukur, ada apa maksud Bapak dan Ibu menciptakan, dan seterusnya ya. Baik. Kemudian daftar isi, daftar tampil, daftar gambar. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, refleksi proses kreatif penciptaan. Ini refleksi. Bapak dan Ibu, ketika menciptakan karya seni, misalkan menulis lagu, itu pasti ada proses kreatif. Sampai si lagu itu jadi. Nah, itu adalah proses penciptaannya. Bapak dan Ibu silakan tuliskan semua. Ini akan menunjukkan jika Bapak dan Ibu menciptakan sendiri, maksudnya sendiri ini diciptakan bukan hasil plagiasi, maka akan terbaca di sana. Ya, baik secara tunggal, Bapak Ibu sendirian, atau secara berkelompok, berkolaborasi dengan disebut, dijelaskan sampai detail Bapak dan Ibu ya, di sini ya bab 2. Kemudian bab 3 penutup. Diteruskan ada referensi kepustakaan. Jika Bapak dan Ibu ada, tapi sebaiknya ada Bapak dan Ibu ya. Kemudian lampirannya, nah ini lampirannya jadi sangat penting Bapak dan Ibu ya, bukan berarti lampiran itu pelengkap penting tidak penting, bukan, ini sangat penting. Biodata penciptanya, kalau misalkan tunggal berarti Bapak Ibu sendiri, kalau misalkan berkelompok silakan diurutkan yang punya peran paling lebih banyak di atasnya. Baik, surat pernyataan kepala sekolah tentang keaslian. Kalau ini Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu kepala sekolah tadi ya, dari pimpinannya adalah kepala dinas yang diberikan kewenangan.
Kemudian bukti pengakuan atau rekomendasi dari Dewan Kesenian Organisasi Profesi. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini perlu bahwa karya seni kita ini diakui oleh Dewan Kesenian. Kalau misalnya di kabupaten atau kota Bapak dan Ibu ada Dewan Kesenian. Bagaimana kalau belum ada Dewan Keseniannya? Bisa meminta ke organisasi profesi yang ada di kota. Misalnya kalau ada tidak ya organisasi profesi tentang eh, karya seni silat ya? Ada ya? Atau mungkin karya seni tari kalau misalkan ada di sana. Bapak dan Ibu boleh tidak kita apa ya, organisasi profesi guru, PGRI misalnya. Organisasi profesi kalau pengawas sekolah adalah APSI, APSI. Kemudian silakan Bapak dan Ibu ya organisasi profesi ya. Kalau misalnya dari MGMP seni dan budaya bagaimana Bapak dan Ibu? Itu organisasi profesi atau komunitas? Komunitas ya Bapak dan Ibu ya. Baik, jadi ini ini dimaksudkan bahwa karya Bapak dan Ibu itu diakui dan digunakan oleh komunitas yang luas sehingga diakui. Nah, di pengakuannya dituliskan. Silakan ya, uh, bisa menghubungi ke organisasi profesi setempat kalau tidak ada Dewan Kesenian di kabupaten atau kota Bapak dan Ibu. Kalau ada, silakan bisa hubungi ke Dewan Kesenian. Baik, kemudian bukti lain yang diperlukan. Oh, video monggo ya, silakan. Baik, lewat lagi selanjutnya. Baik, untuk laporan pembuatan alat pelajaran, nah Bapak dan Ibu, alat pelajaran Bapak dan Ibu kan sering ya untuk mendapatkan alat pelajaran, menciptakan, namun demikian yang mana yang bisa diperhitungkan angka kreditnya. Bapak dan Ibu menuliskan laporannya, jadi alat peraganya, alat pelajarannya sudah ada, kemudian Bapak dan Ibu menuliskannya. Ya, ada judulnya, pengesahan, halaman pernyataan, pernyataan siapa Bapak dan Ibu ya, ini keaslian, pernyataan keaslian dan seterusnya. Kemudian kata pengantar Bapak dan Ibu, daftar isi, daftar gambar, foto, tujuan penciptaan atau pembuatan alat pelajaran tersebut, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa saja, kemudian rancangan desain alat pelajaran. Bagaimana rancangannya? Ya, prosedur pembuatannya Bapak dan Ibu dari awal langkah-langkahnya dituliskan berikutnya sampai karyanya jadi dan dipublikasikan digunakan. Bagaimana penggunaannya di sekolah Bapak dan Ibu silakan dituliskan ya. Ini untuk Bapak dan Ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah alat peraganya bagaimana? Alat pelajaran. Bapak dan Ibu kalau kepala sekolah yang mengajar silahkan Bapak Ibu kepala sekolah tidak mengajar berarti yang ini tidak bisa dihitung angka kreditnya. Mengapa? Ya menggunakan siapa? Gitu ya. Bapak dan Ibu kalau misalkan yang tidak mengajar. Baik, dampak peningkatan kualitas terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Maksudnya begini, bedanya dampak dengan manfaat apa? Begini, Bapak dan Ibu garis besar kalau misalkan tadi contohnya ya, alat peraga, alat pelajaran apa misalnya? Misalnya tadi yang teorema Pitagoras, bagaimana memberikan gambaran konkret untuk menunjukkan bahwa sisi miring yang dikuadratkan itu sama dengan penjumlahan dari sisi kuadrat dari sisi sebelahnya. Ya, siku-sikunya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, untuk mendapatkan gambaran itu, peserta didik memerlukan atau harus melalui beberapa tahap pembelajaran. Di sana ada juga abstraksi. Nah, kalau Bapak dan Ibu menciptakan alat pelajaran sehingga memudahkan peserta didik membuat gambaran yang dari konkret yang Bapak Ibu lihat, peserta didik lihat menggunakan alat pelajaran yang Bapak Ibu buat, kemudian bisa mengabstraksi, nah itu berarti memiliki manfaat. Untuk apa? Manfaatnya memudahkan dalam pembelajaran teorema Pythagoras. Dampaknya apa? Dampaknya peserta didik menjadi meningkat nilainya. Kemudian apa? Bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tergantung pada alat yang Bapak Ibu buat. Ya, dampaknya bisa jangka panjang, bisa area yang luas. Semakin luas dampaknya berarti alat pelajaran yang Bapak Ibu buat itu semakin baik. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk alat peraga ini hampir sama pembuatannya dengan alat
pelajaran kerangka isinya, kita tengok apa yang sedikit berbeda ya, halaman judul sama, halaman pesan sama, halaman pernyataan sama, halaman kata pengantar sama, daftar isi, daftar gambar foto, tujuan, manfaat, rancangan desain. Nah, kalau di sini alat pelajaran, di sini alat peraga. Bedanya apa Bapak dan Ibu alat pelajaran dengan alat peraga? Kalau alat peraga, alat pelajaran yang bisa bisa menggunakan bisa murid, bisa kita, murid atau peserta didik ya. Kalau alat peraga berarti yang memperagakan, misalnya Bapak dan Ibu memperagakan. Ya, baik. Tadi alat untuk membuat gambaran yang konkret tentang teorema Pythagoras, kalau misalkan itu yang mengoperasikan Bapak dan Ibu, berarti masuk yang alat peraga. Kalau peserta didiknya bisa mengoperasikannya, bisa menjadi alat, ya, tergantung bagaimana desainnya Bapak dan Ibu ya. Baik, prosedur pembuatan alatnya hampir sama, kemudian penggunaan alat peraga di sekolah hampir sama, dampak peningkatan kualitasnya terhadap hasil belajar hampir sama. Jadi kerangka isi untuk penyusunan laporan dari pembuatan alat peraga atau alat pelajaran ini outline-nya sama. Hanya bedanya yang dibuat alat peraga atau alat pelajaran. Baik, selanjutnya bagaimana dengan alat praktikum? Kita tengok pada Ibu, judul, kemudian pesan, pernyataan, atau pengantar, ada isi gambar. Nah, nama alat praktikumnya ya beda ya. Nama alat praktikumnya dipastikan sendiri, tujuan manfaat sama, rancangan desain sama, prosedur pembuatan sama, penggunaan alat praktikum di sekolah sama, dampaknya sama ya, tambahan nama alat. Baik, alat praktikum juga kerangka isinya hampir sama dengan pada penulisan untuk karya dalam bentuk alat pelajaran atau alat praktik. Baik. Bagaimana halnya dengan laporan mengikuti pengembangan penyusunan standar, penyusunan soal, dan sejenisnya. Misalnya Bapak dan Ibu telah mengikuti kegiatan penyusunan pedoman apa gitu ya. Nah, silakan dibuatkan laporan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, ini kerangkanya ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, kemudian daftar isi, nama kegiatan, tujuan, manfaat, pelaksanaan kegiatannya kapan dilaksanakan, kemudian hasil mengikuti kegiatan pengembangan batik dilampirkan juga hasilnya di sini. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan hanya menyertakan ini loh hasil dari apa penyusunan pedoman, dikumpulkan saja pedomannya, kemudian tanpa ada informasi yang lain tidak. Jadi dibuatkan laporannya Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya kita tinggal uh, menuliskan. Bapak dan Ibu yang jelas apa yang kita laksanakan ini bisa semakin banyak manfaatnya, insya Allah juga akan kembali untuk kita ada bonus seperti salah satunya kredit. Yang jelas apapun yang kita buat, tujuan kita adalah ibadah untuk memudahkan peserta didik, untuk memudahkan rekan-rekan guru, dan orang-orang di sekitar kita menjadi lebih mudah dalam belajar. Bapak dan Ibu tetap semangat, kita terus menginspirasi dan semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Asa selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.